Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah, masih kita hari ini bisa bernapas, menghirup udara segar ya. Hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah yang begitu luas. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa masyarakat jahiliyah kepada masyarakat yang ilmiah, yang telah membawa kaum muslimin dari zaman kegelapan menuju terang benderang. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini Kang Asmud ingin berbagi bersama teman-teman semuanya, sahabat-sahabat ikhwan fiddin rahimakumullah. Ternyata mungkiri lagi bahwa setiap orang tua menginginkan anak yang soleh dan solehah. Setiap orang tua pasti ingin sekali mempunyai anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi fitrah seorang manusia, itu menjadi dambaan. Ya, dambaan setiap orang tua ingin mempunyai anak yang soleh dan solehah. Karena kenapa? Karena kalau anaknya solehah, anak itu akan menjadi tabungan kita, amal kita di akhirat. Ya. Walaupun saya masih hanya sebagai anak ya, kedudukan sekarang sebagai anak, belum sebagai orang tua. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu dibahas ada 4 kedudukan anak dalam Al-Quran, teman-teman semua. Ada 4 kedudukan anak dalam Al-Quran. Kalau kita lihat betapa jelasnya Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan anak terhadap kedudukan Al-Quran, ini luar biasa sekali. Dari yang lebih tinggi kedudukannya sampai yang lebih rendah ya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi apa saja sebenarnya 4 kedudukan dalam Al-Quran, 4 kedudukan anak dalam Al-Quran. Nah, yang pertama adalah anak sebagai musuh. Wah, ini anak sebagai musuh ya. Jadi anak teh ngamusuhan ketika orang di akhirat. Jadi musuh we. Ya. Nah, ini Allah jelaskan dan Allah firmankan dalam surah At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, istri-istrimu dan anak-anakmu
ada yang menjadi musuh bagimu. Bayangkan teman-teman semuanya. Allah, sebelum kita lahir ke dunia saja, Allah telah menuliskan wahyunya dalam Al-Quran bahwa Allah sudah Allah sudah menjanjikan gitu ya, bahwa di antara keluargamu, istri-istrimu, anak-anakmu pasti ada yang, nah di sini juga bahasanya, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Biasanya kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri, terhadap anak, ya biasanya laki-laki ya, sebagai pemimpin keluarga. Nah, pemimpin di sini kalau dalam hadis akan dipinta pertanggungjawaban. Ya. Ada yang tahu hadisnya? Nah, itu pasti ketika kita menjadi orang tua, ya laki-laki misalnya, dia akan dipinta pertanggungjawaban karena dia adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Ya. Berhati-hatilah. Jadi maka berhati-hatilah. Kita harus hati-hati membawa, mengarahkan, membimbing anak-anak kita, istri-istri kita, ya, kepada jalan yang benar. Nah, anak teh sebagai musuh, ya. Anak itu ada yang kedudukannya itu sebagai musuh. Nah, kalau dalam kisah para nabi itu dijelaskan dulu, diceritakan Kan'an, bahwa dijelaskan Kan'an ini adalah anak yang berbeda pemahaman, berbeda akidah, berbeda keyakinan, ya. Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh ini adalah nabi yang sangat soleh, dan termasuk ke dalam ulul azmi. Subhanallah. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ya. Hanya mendapat 80 orang. Jadi beratus-ratus tahun berdakwah hanya mendapat segelintir orang. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban. Kalau dakwah itu adalah sebuah kewajiban fardhu ain yang harus dijalankan setiap manusia. Itu tetap. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falanas alannal ladina ursilnas alannal mursalin." Maka Allah akan menanyakan, ya, kan bertanya ursila ilaihim, kepada orang-orang yang diseru oleh para rasul-rasul, ya. Kemudian Allah juga para rasul. Jadi bener tuh dakwah nate gitu ya. Bener tuh ini dakwah nate untuk menyeru kepada yang ma'ruf, meninggalkan kepada yang mungkar. Ya. Nah, ini subhanallah. Ya. Ketika kita melaksanakan dakwah, melaksanakan kewajiban fardhu ain kita, maka tuntaslah, ya, kewajiban, gugurlah kewajiban kita. Ya, teman-teman semuanya, sahabat Ikhwan Fillah rahimakumullah, bahwa ingat, ketika manusia tidak berdakwah, artinya dia meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai muslim, mukmin. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban di akhirat.
kurang teh dakwah atau napi henteu di dunia teh. Ya. Pasti sampai hari kiamat, ya. Pun sudah tidak ada lagi para nabi. Lihat, Rasul di sini adalah fungsi. Rasul ini adalah fungsi. Di mana diartikan sebagai orang yang menyampaikan risalah. Orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Orang yang menyampaikan nasihat-nasihat isi intisari daripada Al-Quran. Itulah orang-orang yang menyeru kepada yang baik dan melarang kepada yang mungkar. Itu adalah dakwah. Ya. Dan kemungkaran bisa dicegah itu dengan tidak lain dan tidak bukan adanya eksistensi Allah di muka bumi, adanya syariat Allah di muka bumi. Ya. Maka para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka menyeru kepada Allah untuk beriman kepada Allah dan ingin mewujudkan eksistensi Allah di muka bumi dengan tegaknya syariat Islam di muka bumi. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kepada pembahasan yang tadi bahwa anak adalah sebagai musuh di orang tuanya. Bisa jadi anak yang terlibat misalnya dalam kasus prisek, ya. Anak yang terlibat dalam kasus pokoknya kasus yang jelek, ya. Dan remaja. Ini hari ini mulai, bahkan bukan hari ini saja, dari ke belakang, tahun-tahun ke belakang itu, ya, anak mereka sebar HP, kemudian mereka putuskan mata rantai sejarah. Ini adalah cara bagaimana mereka menghancurkan pemuda Islam, sehingga umat Islam melenoy, ya. Pemuda Islam itu melehoi, ya, tidak bisa apa-apa. Ketika pemikiran sudah terjerat dalam sesuatu yang negatif, maka apalah daya, berkedudukan sebagai musuh, ya. Maka kita jawab, maka bagaimana supaya anak tidak menjadi musuh bagi kita? Tentu ini harus kita tanamkan, bahwa bimbinglah anak kita dengan wahyu, bimbinglah anak kita dengan Al-Quran, bimbinglah anak kita sesuai sunnah Rasulullah SAW yang senantiasa berbuat baik, ya, yang senantiasa nyambung dengan Al-Quran, ya, nyambung dengan program Allah. Kita tahu bahwa anak adalah aset masa depan. Jadi aset masa depan kita, tabungan amal kita, ya, akhirat kelak. Ada anak yang orang tuanya sudah masuk neraka, tapi ketika anaknya dipinta pertanggungjawaban oleh Allah, ditanya oleh Allah di akhirat, kenapa kamu masuk neraka? Kata anaknya, tuh orang tuanya tidak bisa mengarahkan anaknya. Tuh orang tua saya yang tidak pernah memberitahu saya. Tuh orang tua saya yang tidak pernah membimbing saya, membina saya. Luar biasa. Anak itu bisa jadi akan kurang, ya, menjerumuskan kita ke neraka, membawa kita ke neraka. Anak sebagai musuh. Jadi budak teh bakal nemlehkeun kan jadi kolot. Budak teh lamun teu disakolakeun
lamun budak teu dimasantrenkeun, suatu saat budak nalika dipenta pertanggungjawaban ku Allah, maka budak eta bakal numlehkeun kanu jadi kolot. Ya, makanya kita hati-hati ya. Hati-hati dari sekarang. Bagaimana supaya anak tidak menjadi musuh untuk kita. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita merajuk pada ayat selanjutnya, ini subhanallah sekali ya. Ayat ke-15 At-Taghabun ayat 15 ini, bahwa yang kedua, anak itu sebagai fitnah dan ujian. Ya. Fitnah dan ujian. Nah, sahabat semuanya, kita baca dulu ya Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah, pahala yang besar. Anak itu bisa menjadi fitnah. Fitnah, ya. Hartamu adalah fitnah. Anakmu adalah fitnah, ya. Bisa jadi. Nah, di sini kan kita terkadang lupa, ya, karena kita lupa dengan kerjaan kita, lupa dengan karir kita, ya. Jadi karena kita terus mengejar karir, karena kita terus mengejar pekerjaan kita, sehingga lupa dengan anak, lupa dengan mendidik anak, kewajiban mendidik anak. Orang tua itu bukan hanya sekedar menafkahi saja, tapi bagaimana menafkahi ruhnya, batinnya, ya. Bagaimana anak supaya tidak menjadi ujian, supaya nantinya, ya, supaya anak tidak menjadi fitnah nantinya di yaumil akhir, di akhirat kelak, bahkan di dunia. Bagaimana supaya anak tidak menjadi fitnah dan ujian. Ya, terkadang kita lupa dengan anak. Banyak sekali anak yang terlantar hari ini. Mereka lebih asik nongkrong di jalan daripada mereka nongkrong di masjid. Mereka lebih banyak nongkrong gak jelas, ya, nongkrong yang anfaedah. Mereka lebih suka dengan gerakan-gerakan yang negatif, ya, sehingga menyusahkan dan meresahkan warga masyarakat sekitar. Itu sudah menjadi hal yang lumrah hari ini, hal yang tidak aneh, ya. Itu menjadi hal yang biasa. Ketika anak-anak berkeluyuran tengah malam, ya, ketika anak-anak nongkrong di jalanan, ya, mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya, itu seperti sudah menjadi hal yang biasa. Padahal luar biasa, itu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah, bahwa anak kita itu, ya, bisa jadi sebagai musuh, sebagai fitnah, bahwa anak kita adalah ujian terbesar yang suatu saat ketika kita mati, maka dibukalah gerbong perbuatan kita, gerbong amal kita, gerbong perbuatan kita selama di dunia. Ya, kalau kita lulus mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka tentu ini akan menjadi surga.
menjadi amal untuk kita bisa ke surga bareng-bareng bersama keluarga. Ya. Innama amwalukum, dan sesungguhnya hartamu, wa auladakum wa auladukum, dan anak-anakmu adalah fitnah ya. Wallahu indahu ajrun adim, dan di sisi Allah pahala yang besar. Kalau kita berani, kalau kita memanage waktu kita, waktu kerjaan mana, waktu family time mana, ya, ada waktunya me time, family time, kemudian waktu sama keluarga, ya, kemudian waktu sendiri, waktu kerja, waktu kuliah, itu dibagi. Kalau kita pintar memanage waktu, tentu waktu tidak akan mencelakakan kita. Nah, bagaimana supaya anak tidak menjadi fitnah bagi kita? Bagaimana anak supaya tidak menjadi ujian bagi kita? Tentu kita tetaplah waspada, tetaplah berhati-hati. Bagaimana anak kita nantinya bisa menjerumuskan kita ke surganya, ya, bukan malah sebaliknya, ya, ke neraka. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang ketiga,